tentang makna politik itu sendiri berdasarkan pandangan dari luar Islam dan pandangan berdasarkan Islam. Ya, di mana pekan lalu kita sudah bahas bahwa berdasarkan pandangan orang-orang dari luar Islam, ya, atau yang sudah kita pelajari, pandangan dari orang-orang kapitalis dan sosialis, ya, politik itu semata-mata mengenai kekuasaan. Ya, jadi dalam pengertian mereka yang disebut politik itu ya bagaimana bisa mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga dengan kekuasaan itu mereka bisa mendapatkan banyak manfaat, banyak mendapatkan kepentingan, banyak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, dan sekaligus juga dalam rangka menegakkan ideologi mereka. Ya, baik mereka yang berasal dari ideologi kapitalis maupun ideologi sosialis. Ya, nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang perbedaan ketiga ideologi ini, yaitu ideologi kapitalisme, sosialisme, dan Islam. Kalau di bab sebelumnya memang baru pengenalan saja. Nah, karena makna politik yang seperti ini, ya, karena mereka berpandangan bahwa politik itu semata-mata adalah soal kekuasaan, maka ada gium, makasih. Ada gium itu peribahasa yang berbunyi tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ya, kita sering mungkin mendengar kalimat ini ya disampaikan oleh para politisi. Ya, ini harus kita pahami, ini bukan berasal dari ajaran Islam. Ya, peribahasa seperti ini berasal dari orang-orang dari luar Islam. Ya, karena mereka memang yang mengikat mereka itu hanya kepentingan. Ya, sementara dalam ajaran kita yang mengikat kita itu adalah akidah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman itu bersaudara. Ya, tapi kemudian peribahasa ini ya tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ini sudah terlanjur diterima oleh manusia secara umum, termasuk orang-orang Islam, ya, termasuk kaum muslimin. Ya, sehingga teori atau pemikiran politik yang semacam ini merasuk ke tengah-tengah umat Islam, sehingga mereka hanya berpikir bahwa dalam politik itu memang semata-mata mengejar kekuasaan, ya, berdasarkan kesamaan kepentingan. Ya, maka tidak heran kalau ada yang dulu kawan kemudian sekarang menjadi lawan, ya, dulu lawan sekarang menjadi kawan, yang dulu berseberangan sekarang berbarengan, ya, bersama-sama, padahal dulu saling bertentangan, ya. Nah, ini karena apa? Yang mengikat mereka hanya kepentingan. Ya, tidak heran kemudian kalau nanti, ya, kemungkinan bisa saja yang sekarang menjadi kawan nanti akan jadi lawan lagi. Ya, yang sekarang menjadi lawan nanti suatu saat ketika kepentingan politik sudah berbeda, ya, akan menjadi lawan lagi. Ya. Jadi dulu kawan sekarang lawan ini biasa dalam pandangan politik sekuler, artinya, ya, namanya politik sekuler. Ya, politik yang meminggirkan nilai-nilai agama. Ya, ini disebut dengan politik sekuler. Sehingga kemudian sebagian umat Islam, ya, karena melihat ini tidak ada ruh Islam sama sekali, kemudian mengkompromikan, ya, pandangan politik yang seperti ini dengan nilai-nilai Islam. Ya, jadi dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, nanti kita akan bahas lagi. Ya, ini sebenarnya menyenangkan bicara seperti ini karena realitanya ada di tengah-tengah kita hari ini. Dan nggak sedikit juga yang karena kemudian mereka melihat bahwa apa yang dia lihat, ya, fakta perpolitikan yang terjadi itu kok seperti itu, kok jelek, gitu katakanlah, sehingga mereka menganggap politik itu kotor, ya, sehingga mereka berpandangan bahwa politik itu bukan bagian dari Islam, ya, sehingga kemudian mereka mengharamkan politik dan aktivitas politik. Ya, ini yang terjadi selama ini yang melaksanakan perpolitikan berdasarkan pandangan-pandangan dari luar Islam. Lalu bagaimana Islam memandang politik itu sendiri? Ya, nah, pekan lalu kita sudah memahami bahwa Islam itu berbeda, ya, berbeda sama sekali dengan agama maupun ideologi lain, ya, pandangannya tentang politik. Ya, kalau ideologi selain Islam atau agama-agama selain Islam, ya, dalam berpolitik itu tidak ada nilai-nilai ruhiyahnya, Pak. Ya, tidak mengenal halal haram, tidak ada ingat, oh ini mengandung pahala, ini ada dosa, ya. Kemudian mereka tidak juga berpikir tentang ridho Allah atau tidak, karena semata-mata tujuannya mencapai kekuasaan. Nah, berbeda dalam Islam. Ya, kalau Islam itu dalam berpolitik pun diatur. Artinya apa? Politik dalam Islam tidak hanya berpikir soal urusan keduniaan,
Ya, politik dalam Islam tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi politik dalam Islam itu juga terkandung nilai-nilai ruhiyah di situ, ya, sehingga ada halal haram, ya, di situ ada relnya. Kalau halal boleh dikerjakan, kalau haram tidak boleh dikerjakan. Misalnya memfitnah orang lain, ya, memfitnah lawan politik, atau dalam bahasa politiknya adalah character assassination, ya, membunuh karakter lawan politik, ya, pembunuhan karakter terhadap lawan politik, ini namanya character assassination. Ini biasa dalam perpolitikan sekuler, Pak. Dan dalam Islam tidak boleh, ya, memfitnah orang itu tidak boleh, kan dosa kita, ya. Kalau kita menuduh seseorang melakukan sesuatu yang buruk, ya, sementara pada kenyataannya tidak seperti itu, ya. Maka dalam Islam ada nilai-nilai ruhiyah. Maka dikatakan di sini bahwa Islam itu adalah akidah yang bersifat spiritual dan politik, ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-aqidatur ruhiyah wa siyasiyah, ya. Karena apa? Islam juga mengatur persoalan nilai-nilai ruhiyah, di mana di sini ada pertimbangan akhirat, ya, ada pahala, ada siksa, ya, kemudian juga ada persoalan-persoalan ibadah, ya, sholat, puasa, zakat, haji. Ini masuk dalam lingkup politik sebenarnya kalau dalam pandangan Islam, ya. Nah, di luar itu Islam juga mengatur persoalan-persoalan dunia, persoalan hubungan antar manusia, ya, seperti persoalan ekonomi, persoalan sosial, pemerintahan, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Ya, maka di sini dikatakan bahwa keyakinan seorang Muslim itu harus meliputi kedua aspek ini, baik aspek keduniaan maupun aspek ruhiyahnya. Ya, meyakini seluruh ajaran Islam, ya, termasuk dalam persoalan politik ini, baik yang terkait dengan urusan-urusan dunia, juga persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan ruhiyah, ya. Artinya persoalan-persoalan yang terkait dengan halal haram, ya, karena ada pahala, ada siksa di setiap perbuatan manusia. Kalau kaidah usul fikihnya itu al-aslu fil afal itaqayyad fi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum-hukum syara. Ya, hukum asal perbuatan manusia itu semuanya itu ada hitungannya, Pak, ada hisabnya. Ya, ada hisab, ada perhitungan. Sekecil apapun kebaikan akan dibalas, ya. Sekecil apapun keburukan akan dibalas, ya. Ayatnya kan sudah sangat sering dibacakan itu, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, nah, jadi harus diperhatikan ini Allah ridho apa tidak, ya, dalam aktivitas politik itu harusnya seperti itu, ya. Nah, maka dikatakan di sini bahwa konsekuensi syahadat dari seorang Muslim itu harus mengimani semua ajaran-ajaran Islam, ya, baik yang terkandung mengenai persoalan-persoalan akidah dan syariah. Di mana dalam persoalan syariah ini termasuk di dalamnya adalah politik yang harus berdasarkan pertimbangan halal haram. Nah, di sini bedanya, Pak, ya, saya ingin menjelaskan dulu tentang makna secara etimologis. Etimologis secara istilah maksudnya. Jadi secara istilah, ya, politik Islam atau as-siyasatul islamiyah itu dalam bahasa Arabnya disebutkan riayati syu'unil ummah dakhilian wa kharijian bi al-ahkamil islamiyah. Ya, mengurusi, ya, kepentingan-kepentingan umat, ya, dakhilian wa kharijian, baik yang ada di dalam maupun di luar. Maksudnya baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ya, karena umat Islam itu kan banyak, ya, bi ahkamil islamiyah. Ya, dengan hukum-hukum Islam. Jadi ini definisi politik, ya, berdasarkan Islam. Nah, beda kan dengan definisi politik berdasarkan ideologi selain Islam tadi, ya, baik kapitalisme, sosialisme atau agama-agama selain Islam. Definisinya tidak seperti ini. Ya, jadi politik itu sebenarnya baik, Pak, ya. Politik itu dari sisi makna, ya, dalam pandangan Islam itu maknanya positif, sangat baik. Ya. Riayatis su'unil ummah dakhilian wa kharijian bi ahkamil islamiyah. Mengurusi kepentingan-kepentingan umat, ya, dakhilian wa kharijian. Ya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ya, bi ahkamil islamiyah, dengan hukum-hukum Islam. Ya. Jadi baik sekali sebenarnya. Tetapi karena fakta yang terjadi, ya, dalam politik yang kita lihat sekarang itu banyak terjadi penyimpangan lah, katakan, ya. Sehingga banyak terjadi yang dipandang oleh sebagian orang sebagai kekotoran, ya, karena ada fitnah, ada pembunuhan karakter,
ya ada korupsi dan seterusnya, sehingga orang melihat politik itu buruk, ya, politik itu jelek, ya. Padahal dalam pandangan Islam, umat Islam itu juga harus paham politik, ya, dalam pandangan Islam tentunya, ya, harus paham tentang politik, di mana pada intinya politik dalam pandangan Islam adalah mengurusi kepentingan-kepentingan umat, ya, urusan-urusan umat, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, melindungi, menjaga, ya, menjaga ini bisa secara fisik maupun juga menjaga akidah mereka. Ya, jadi salah satu tugas pemimpin itu adalah menjaga keselamatan akidah rakyatnya. Nah, ini dalam pandangan Islam. Jadi berbeda dengan pandangan selain Islam yang hanya berbicara tentang kekuasaan saja. Ya, di situ bedanya. Ya, nah kemudian aktivitas ini, ya, itu semua umat Islam harus berpartisipasi, ya, baik pemerintahnya maupun rakyatnya. Nah, maka di sini dikatakan bahwa pemerintah adalah lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis, secara amali, ya. Lalu umat mengontrol, ya, di dalam istilah fikihnya disebut dengan muhasabah lil hukam, ya, mengontrol, ya. Kontrolnya tentu berdasarkan nilai-nilai Islam, ya, dalam ketika negara melaksanakan tugasnya. Nah, definisi ini sesuai dengan realitas empiris. Maksudnya adalah definisi ini, ya, ditulis oleh sang penulis buku ini berdasarkan realitas empiris, itu maksudnya berdasarkan sejarah yang pernah terjadi. Ya, jadi kalau zaman Nabi memang Nabi tidak pernah salah, Pak. Ya, sehingga tidak ada kontrol, ya. Nggak ada yang mengkritisi Nabi, nggak ada, karena Nabi itu berbicara atau bertindak semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selepas Nabi, pemimpin-pemimpin politik dalam Islam itu justru mereka meminta agar dikritisi, agar dikoreksi, ya, kalau mereka menyimpang dari Al-Qur'an, kalau mereka menyimpang dari ajaran-ajaran baginda Nabi. Ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau ketika pertama kali menerima amanah menjadi khalifah, yang beliau katakan adalah, kalau aku, ya, berada di jalan Allah dan Rasulnya, ikutilah. Tapi kalau aku menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, ingatkanlah. Ya, jadi ada saling kontrol, ya, baik dari pemimpin juga dari rakyatnya. Ya. Pemimpin menjalankan aturan-aturan secara amali, secara praktis, kemudian rakyat, umat di situ melaksanakan tugasnya sebagai kontrol, ya. Nanti kalau di dalam sistem strukturnya itu ada yang namanya majelis umat, Pak, yang bertugas untuk mengontrol, ya, apakah suatu kepemimpinan itu sudah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, atau ada penyimpangan di situ. Nah, di situ ada kontrol dari rakyat atau dari umatnya, ya. Jadi ini berdasarkan realitas empiris, maksudnya berdasarkan kenyataan sejarah, ya, yang pernah terjadi pada masa-masa sahabat.